Kau berdiri di sana, di tengah ruangan yang terasa menyusut, seolah dinding-dinding bernapas dan perlahan merapatimu. Udara terasa berat, tebal oleh kata-kata yang tak terucap, berderak oleh amarah yang membara seperti bara api dalam gelap. Di hadapanmu, dia. Matanya bukan lagi jendela jiwa, melainkan portal menuju badai. Dan kau, dengan keyakinan seorang martir yang bodoh, mencoba memadamkan badai itu dengan setetes embun logika. Tapi, coba dengarkan alasannya. Kau memulai kalimat itu. Sebuah kesalahan fatal. Kau belum selesai bicara, tapi kau sudah melihat riak di matanya berubah menjadi gelombang tsunami. Kau baru saja menyalakan sumbu bom. Kau pikir kau sedang berkomunikasi. Kau pikir kau sedang menawarkan peta jalan keluar dari labirin kesalahpahaman. Dengan sabar, kau mulai membeberkan fakta, kronologi, alasan-alasan yang kau susun rapi di kepalamu. Kokoh seperti pilar-pilar marmer di kuil kuno. Tapi pilar-pilar marmer itu hancur menjadi debu bahkan sebelum menyentuh sisinya. Usahamu untuk membangun jembatan logika justru memperlebar jurang di antara kalian. Setiap kata logismu adalah tamparan bagi emosinya. Setiap penjelasanmu adalah tuduhan terselubung bahwa perasaannya tidak valid, bahwa badai di dalam dirinya hanyalah drama yang tidak perlu. Kau tidak sedang berbicara dengannya. Kau sedang berbicara dengan dinding kokoh yang kau bangun sendiri, bata demi bata. Dengan setiap argumen rasional yang keluar dari mulutmu, kau merasa frustrasi, kebingungan menggerogotimu. Mengapa dia tidak bisa melihatnya? Tanyamu dalam hati. Semuanya begitu jelas, begitu lurus, begitu rasional. Tapi kau lupa satu hal fundamental. Di medan perang emosi, rasionalitas adalah pengkhianat pertama yang dihukum mati. Ini bukan tentang logika, ini tidak pernah tentang logika. Saat seseorang tenggelam dalam lautan emosi, otak mereka beroperasi di bawah hukum yang berbeda. Ini adalah psikologi, bukan debat. Amigdala, pusat emosi purba di otak kita, sang penjaga gerbang, telah mengambil alih kendali. Ia telah membajak seluruh sistem. Ini adalah amigdala hijack. Korteks prefrontal, singgasana logika, nalar, dan pemecahan masalah telah dimatikan paksa. Aliran listriknya diputus. Rajanya telah digulingkan. Kau, dengan logikamu, sedang mencoba bernegosiasi dengan badai. Kau mencoba membacakan konstitusi pada seekor singa yang terluka dan kelaparan. Upayamu bukan hanya sia-sia, itu adalah sebuah provokasi. Kau mengirimkan sebuah sinyal yang menghancurkan, sebuah pesan yang menusuk langsung ke jantung emosinya. Perasaanmu salah, perasaanmu adalah masalah, logikaku adalah solusinya. Dan disinilah, di balik reruntuhan komunikasi, kebenaran yang lebih dalam dan lebih gelap terungkap. Ini bukan perdebatan, ini adalah ujian. Ujian dominasi yang tak terucapkan, yang dimainkan di alam bawah sadar. Saat dia melepaskan badai emosinya, dia tidak sedang meminta penjelasan atau solusi. Dia secara tidak sadar sedang menguji fondasimu. Apakah kau batu karang yang kokoh yang bisa menahan hantaman ombaknya tanpa goyah? Atau kau hanya seonggok pasir yang akan ikut terseret panik dan larut dalam kekacauan? Ketika kau mulai menjelaskan, membela diri, menyodorkan logika, kau gagal total dalam ujian itu. Kau menunjukkan bahwa egomu, kebutuhanmu untuk menjadi benar, jauh lebih penting daripada kebutuhannya untuk merasa aman. Kau memilih logika di atas koneksi. Kau memilih menjadi benar daripada menjadi hadir. Ini adalah pilihan yang dibuat oleh pikiran yang lemah, yang tidak mampu menahan tekanan emosional. Kemenangan dalam ujian ini bukanlah dengan argumen yang lebih baik. Kemenangan adalah dengan diam, dengan kehadiran yang tak tergoyahkan, dengan menunjukkan bahwa badainya tidak membuatmu takut, bahwa kau cukup kuat untuk menampungnya tanpa hancur dan tanpa perlu memadamkannya. Bayangkan skenario ini. Arya pulang terlambat 30 menit. Di apartemen yang temaram, Lina menunggunya. Wajahnya adalah topeng kesedihan, dan keheningan di antara mereka begitu berat hingga bisa kau sentuh. "Kamu dari mana saja?" tanya Lina. Suaranya tidak keras, tetapi bergetar, syarat dengan kekecewaan yang ditahan. Otak logis Arya, sang pemecah masalah, langsung menyala.
Bahaya, pikirnya. Harus segera dipadamkan dengan fakta. Maaf, sayang, katanya cepat. Tadi ada telepon mendadak dari bos, penting sekali, tidak bisa ditunda. Setelah itu, jalanan macet parah, aku bisa tunjukkan di peta. Dia meraih ponselnya, senjatanya, tamengnya, yang penuh dengan bukti. Dia menawarkan kebenaran, tapi yang Lina dengar bukanlah kebenaran. Yang dia dengar adalah serangkaian alasan yang memprioritaskan segalanya di atas perasaannya. Yang dia dengar adalah telepon bos lebih penting dariku. Kemacetan adalah alasan yang lebih valid daripada rasa khawatirku. Kekecewaanku ini tidak masuk akal. Api kecil kekecewaan itu meledak menjadi neraka. Aku tidak peduli dengan bosmu atau macet, teriaknya, dan topeng kesedihannya hancur, memperlihatkan amarah murni di baliknya. Pertengkaran itu bukan lagi tentang keterlambatan 30 menit, itu tentang perasaan diabaikan, tentang merasa tidak penting. Logika Arya telah mengubah keluhan kecil menjadi sebuah dakwaan besar. Dia kalah telak. Sekarang putar ulang waktu, mundurkan kasetnya. Mari kita lihat jalan yang seharusnya diambil. Arya pulang terlambat. Dia masuk, menutup pintu, dan merasakan energi berat di ruangan itu. Dia melihat wajah mendung Lina. Kali ini, dia melawan instingnya. Dia mengabaikan mesin logika yang berteriak-teriak di kepalanya. Alih-alih meraih ponselnya, dia meraih keheningan. Dia mendekat perlahan, bukan untuk menyerang, tapi untuk menyerah. Dia berlutut di depan kursinya, menatap matanya, dan berkata dengan tenang, "Aku lihat kamu kecewa sekali. Maafkan aku membuatmu menunggu." Tidak ada alasan, tidak ada pembelaan, hanya pengakuan murni atas perasaannya. Dia tidak setuju bahwa perasaannya logis, itu tidak penting. Tapi dia 100% mengakui bahwa perasaannya nyata. Lina mungkin masih akan meluapkan frustrasinya. "Aku khawatir, aku menunggumu, aku pikir terjadi sesuatu." Tapi sekarang, kata-katanya tidak menyerang dinding pembelaan yang dingin. Kata-katanya mendarat di atas fondasi yang kokoh, kesediaan Arya untuk mendengarkan. Dia tidak goyah, dia hanya menjadi wadah bagi emosinya. Setelah badai reda, keheningan yang tersisa bukanlah keheningan yang canggung dan penuh amarah, melainkan keheningan yang dalam, yang penuh pemahaman. Beberapa saat kemudian, dengan suara yang lebih lembut, Lina mungkin akan bertanya, "Memangnya ada apa di jalan?" Dan saat itulah, saat badai telah benar-benar berlalu, logika bisa masuk. Dia lulus ujian. Dia memilih koneksi di atas kebenaran. Dia telah mengubah dinamika hubungan mereka. Dari arena pertempuran menjadi tempat perlindungan. Berhentilah mencoba memenangkan pertarungan yang salah. Pertengkaran emosional bukanlah arena debat di mana logika adalah raja. Itu adalah panggung teater psikologis yang gelap dan rumit. Lawanmu yang sebenarnya bukanlah argumennya, tetapi kebutuhannya yang mendalam untuk merasa didengar, dipalidasi, dan yang terpenting, aman. Saat kau memaksakan logikamu pada seseorang yang sedang emosional, kau sebenarnya sedang berteriak dalam kebisuan, "Aku tidak bisa menangani perasaanmu yang besar ini. Tolong, hentikan. Kau membuatku tidak nyaman." Ini adalah tanda kelemahan, bukan kekuatan. Itu adalah pengakuan bahwa kapasitas emosionalmu sendiri telah mencapai batasnya. Kekuatan sejati, dominasi sejati, terletak pada kemampuanmu untuk tetap tenang di pusat badai yang bukan milikmu. Untuk menyerap energi tanpa perlu membalasnya, untuk mendengarkan apa yang ada di balik kata-kata, gema dari rasa takut, jejak dari rasa sakit, atau bisikan dari kerinduan yang tak terucap. Jadi, lain kali engkau berhadapan dengan badai itu, letakkan senjatamu, letakkan logikamu, letakkan egomu yang rapuh dan berteriak-teriak minta diakui. Cukup berdiri di sana, bernapas, jadilah batu karang. Itu bukan komunikasi pasif, itu adalah demonstrasi kekuatan yang aktif dan menggelegar. Dan dalam diam yang kuat itulah kau akan menemukan kemenangan sejati. Bukan kemenangan atas dirinya, tetapi kemenangan atas dirimu yang lama. Ini bukan tentang mendominasi dia, tapi tentang mendominasi impuls dan egomu sendiri. Itulah bentuk dominasi yang paling murni dan paling kuat.